Halo Sobat Saham, ketemu lagi di channel Sobat Saham. Di video ini, kita akan membahas tentang bahaya atau jebakan pada saham-saham yang valuasinya murah, baik itu PER-nya ataupun PBV-nya. Jadi Sobat, jangan asal beli saham yang PER dan PBV-nya murah ya. Tonton video ini sampai habis ya, agar pemahaman Sobat lebih lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika Sobat Saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Sobat Saham. Pertama, kita bahas dulu apa arti valuasi. Valuasi saham merupakan cara atau metode untuk kita bisa mendapatkan harga wajar untuk saham dari suatu perusahaan. Sebagai investor saham, cara yang paling gampang untuk menentukan valuasi saham adalah dengan menggunakan PER atau PBV. Untuk yang belum paham apa itu PER dan PBV, bisa dilihat di video kami yang lainnya ya. Linknya ada di video rekomendasi pojok kanan atas video ini. Untuk PER, cara yang sering kita pakai adalah jika PER suatu perusahaan di bawah PER industrinya, kita bisa bilang sahamnya murah. PER rata-rata saham di IHSG sering berada di kisaran 15, sehingga kita bisa bilang saham yang PER-nya di bawah 15 itu murah. Semakin kecil, semakin murah. Untuk PBV, perusahaan yang PBV-nya di bawah 1, kita bisa bilang perusahaannya murah. Semakin kecil, semakin murah. Jadi, di saat kita menemukan saham yang PER dan PBV-nya murah, kita tertarik untuk berinvestasi. Namun, ada kalanya di saat PER dan PBV suatu perusahaan itu rendah atau murah, kadang memang kondisi perusahaan lagi tidak bagus, atau prospek perusahaan lagi kurang bagus, sehingga nilai PER dan PBV-nya memang menggambarkan kondisi yang sesuai atau dengan kata lain, PER dan PBV-nya wajar. Nah, disinilah letak dari perangkap nilai PER dan PBV yang murah itu. Ada 4 hal yang bisa kami rangkum yang membuat kita salah dalam melihat kondisi PER dan PBV, yaitu 1. Salah hitung karena informasi yang kita dapat terlambat, di mana informasi ini yaitu stock split suatu saham perusahaan. Karena komponen untuk menghitung PER dan PBV yang pertama adalah jumlah saham. Sehingga jika terjadi stock split, jumlah sahamnya bertambah, dan tentunya harga sahamnya terbagi sesuai rasio stock splitnya. Di saat kita tidak sadar perusahaan melakukan stock split dan kita menghitung PER dengan jumlah saham yang lama, tentunya PER saham itu menjadi kecil karena harga sahamnya menurun. Hal ini bisa dihindari dengan selalu memakai jumlah saham yang ada pada laporan keuangan terbaru pada data ekuitas, atau selalu cek kembali jumlah sahamnya, apakah masih sama atau sudah berubah. Yang kedua, kurang jeli dalam melihat laba bersih perusahaan, terutama di saat perusahaan melakukan penjualan asetnya, sehingga labanya naik tinggi, yang menyebabkan nilai EPS-nya meningkat tajam, dan akhirnya PER-nya semakin rendah. Hal ini bisa kita hindari dengan selalu waspada jika terjadi lonjakan kenaikan penjualan atau laba bersih. Apakah penjualan atau laba bersih itu benar-benar dari penjualan produk perusahaan atau perusahaan melakukan penjualan asetnya? Serta tetap hati-hati terhadap manipulasi laporan keuangan lainnya, terutama untuk menaikkan laba bersih perusahaan. Cara yang paling baik yaitu kita cek ke catatan kaki laporan keuangannya. Apakah benar penjualan itu naik karena penjualan produk perusahaan
bukan jumlah aset atau manipulasi lainnya. Yang ketiga, prospek perusahaan yang lagi tidak cerah, sehingga kedepannya perusahaan akan sulit mencetak laba seperti yang terjadi sebelumnya. Hal ini bisa kita lihat. Contoh nyatanya, saat wabah saat ini, sobat bisa lihat beberapa industri yang menurun bahkan berhenti total, sehingga prospek perusahaan menjadi tidak jelas. Contohnya yaitu industri penerbangan. Bisa dibilang industri ini sempat berhenti total. Sampai saat ini belum bisa beroperasi sepenuhnya. Hal ini menyebabkan laba perusahaan menurun atau malah mencatatkan kerugian bersih. Di saat industri ini mulai jalan lagi, tentunya belum ada kepastian apakah bisa seperti sebelumnya, sehingga di saat harga saham perusahaan turun dan nilai PER dan PBV-nya turun, bisa dibilang penurunan ini malah wajar. Hal ini memang tidak bisa ditebak atau dihindari. Mungkin yang bisa kita lakukan jika terjadi sama kita, yaitu segera cut loss dan alihkan uang sobat ke perusahaan yang prospeknya tidak terganggu pada saat yang bersamaan. Keempat, ini yang paling berisiko, yaitu di saat kondisi ekonomi sedang buruk, sehingga menyebabkan perusahaan susah dalam cash flow-nya, sehingga perusahaan susah dalam melunasi hutang-hutangnya. Hal terburuk adalah kreditur menyita aset perusahaan, sehingga perusahaan tidak bisa beroperasi lagi alias bangkrut. Di mana nilai PER dan PBV yang rendah ini sudah sesuai atau wajar, malah tidak ada artinya lagi. Kita akan mengalami rugi terbesar di dalam investasi kita, karena seringnya pemegang saham tidak mendapat apa-apa di saat perusahaan yang kita pegang sahamnya bangkrut. Hal yang bisa dilakukan dalam kondisi ini adalah sobat mesti selalu hati-hati dalam membeli perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi atau DER di atas 1. Apalagi di saat krisis seperti ini. Perusahaan yang memiliki hutang yang besar berisiko tidak bisa membayar hutang mereka atau gagal bayar. Jadi, apa yang perlu kita lakukan sebelum keempat hal di atas menimpa kita? 1. Tentunya kita mesti menghitung PER dan PBV dengan benar, yaitu data-data yang kita pakai menggunakan data dari laporan keuangan triwulan atau tahunan. Dan selalu update data PER dan PBV, kita selalu ada laporan keuangan baru yang terbit. Kedua, selalu teliti dalam melihat kenaikan laba bersih dan melihat catatan kaki dari laba bersih itu atau data penjualan bersih perusahaan, sehingga kita tahu jika ada sesuatu hal yang tidak beres. Ketiga, selalu memperhatikan prospek perusahaan. Di saat terjadi perubahan ekonomi atau adanya krisis seperti saat ini, kita update prospek perusahaan. Kita bisa baca dari laporan keuangan pada profil resiko yang dimiliki perusahaan pada laporan keuangan. Hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan? Bisa juga kita lihat pada laporan keterbukaan informasi di website IDX. Biasanya, di saat kondisi tertentu, perusahaan mengeluarkan pernyataan apakah kondisi saat ini berdampak pada kinerja perusahaan atau kondisi saat ini tidak mempengaruhi kondisi perusahaan. Tapi, yang paling jelas bisa kita lihat adalah kondisi laba perusahaan pada saat terjadi krisis. Apakah mengalami penurunan, stagnan, atau malah naik? Penurunan signifikan inilah yang perlu kita waspadai, sehingga kita bisa segera mengambil tindakan. Keempat, hal yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah sebelum kita membeli saham yang valuasinya murah,
yaitu kembali lagi pada kaidah value investing. Sebelum kita membeli saham, satu, kita perhatikan dulu fundamental perusahaan. Kita lihat apakah labanya bertumbuh, apakah ekuitasnya bertumbuh, apakah hutang perusahaannya sehat. Dua, kita lihat prospeknya. Apakah perusahaan kita bertahan dalam kondisi saat ini? Kita perhatikan apakah ROE-nya besar, apakah NIM-nya besar, bagaimana manajemen mengelola perusahaan. Baru yang terakhir kita lihat valuasinya. Apakah valuasinya murah atau wajar? Seringnya di saat terjadi krisis, kita melakukan kaidah ini secara terbalik. Kita melihat saham-saham yang valuasinya murah dan kita mengabaikan bagaimana fundamental perusahaan serta prospek perusahaan. Karena dalam kondisi tertentu, perusahaan yang besar sekalipun bisa mengalami masalah. Sehingga kita perlu hati-hati dalam melihat valuasi saham yang murah seperti saat ini. Dan hal yang paling penting adalah membeli saham yang perusahaannya memiliki hutang yang sehat. DER-nya di bawah 1 atau hutang perusahaan yang tidak memiliki bunga yang tinggi. Karena laba perusahaan bisa turun dan kembali lagi naik setelah krisis. Tapi di saat perusahaan labanya turun dan tidak bisa membayar hutangnya, maka kreditur bisa menyita aset perusahaannya dan terakhir perusahaan bangkrut dan kita rugi total. Jadi itu sobat pembahasan tentang valuasi saham yang murah. Jika sobat memiliki pandangan lain atau pengalaman lain, silahkan share ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.